Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat berjumpa kembali di channel TWK Gajah Pita Tinambunan. Dan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Dan kita tetap mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79 yang dilakukan kemarin di dua tempat, yaitu di IKN dan Istana Negara di Jakarta, Istana Merdeka ya. Ini adalah sesuatu anugerah atau hikmat dari Tuhan, bisa aman, tertib dan berjalan dengan mulus dengan baik, menggambarkan kehidupan Indonesia di masa yang akan datang akan lebih baik. Mari kita dengarkan khotbah pada minggu ini, yaitu hari yang ke-231 tanggal 18 Agustus 2024. Khotbah diambil dari Amsal pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6 dengan perikop hikmat dan kebodohan, dan dengan topik minggu adalah membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Inilah topik minggu ini. Nah, sebagaimana biasa juga dengan prakhotbah diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51 sampai dengan 58. Yesus roti yang memberi hidup. Nah, kedemikian sebelum kita masuk dalam perikop bahwa membuang kebodohan dan menjalankan pengertian ya adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Almanah KBP, bahwa untuk topik 1 bulan itu tetap kita katakan bahwa hikmat dari Allah memelihara hidup. Nah, jadi tetap hikmat memelihara hidup. Nah, kemudian sebagai ayat 1 bulan adalah karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup. Dikatakan melebihi perlindungan uang. Bagaimana sebenarnya uang? Uang adalah sebagai alat tukar, ya, alat hitung, dan alat menyimpan nilai. Nilai apa? Nilai yang kita hasilkan disimpan. Nah, jadi hikmat itu pun adalah anugerah dari Tuhan, suatu nilai yang benar-benar berada dalam batin kita, dalam hati manusia. Nah, kemudian kalau kita melihat ya perikop hikmat kebijaksanaan dalam Alkitab, ya, apa itu hikmat kebijaksanaan dalam Alkitab? Amsal 1 ya, ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, itulah dikatakan hikmat ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, kalau kita katanya kekurangan hikmat ya,
Artinya kita tidak berhikmat atau perlu menambah hikmat dalam diri kita. Kita baca dalam Yakobus 1 ayat 5 sampai dengan 6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kemudian kehendaknya lah ia menjalankan hikmat. Nah, kemudian hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang terombang ambing, ya, yang kemari dan tidak jelas. Jadi meminta hikmat jangan bimbang. Tadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, adalah merupakan permulaan pengetahuan. Nah, tadi kita sudah melihat apa itu arti daripada hikmat. Nah, sekarang dalam perikop khotbah hari ini, hikmat dan kebodohan. Ayat hari ini dalam pasal 9 ayat 1, baiklah kita baca sampai dengan 6. Ya, dikatakan begini: hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Kemudian, dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutlah jalan pengertian. Wah, itu ayat khotbah pada hari ini sangat jelas, ya. Apa maksud, ya, Amsal dalam pasal 9 ayat 1? Hikmat menegakkan ketujuh tiangnya. Amsal 9 pasal 1, ya, menyatakan hikmat telah mendirikan rumahnya, ia telah memotong tiang-tiangnya yang ketujuh. Apa maksud daripada perikop ini? Ini adalah menggambarkan kebijaksanaan, ya, sebagai pondasi yang kokoh dalam kehidupan, ya, yang disusun dengan pengertian yang mendalam dan persiapan. Jadi pondasi yang kokoh dengan tiang rumahnya yang ketujuh. Tiang-tiang yang ketujuh bisa diartikan sebagai simbol dari berbagai aspek, di mana di dalam kehidupan, ya, yang saling mendukung. Jadi ada tiang penyangga itu adalah untuk mengokohkan rumah, ya, dan menjadikan pondasi yang kuat, ya. Seperti apa? Kebenaran, keadilan, kebijaksanaan, dan kesadaran, ya, yang mendalam atas
hubungan dengan Tuhan. Itulah pondasi yang harus ditanam dalam hikmat tersebut. Nah, dengan demikian ya, hikmat menjadi kunci untuk menciptakan struktur kehidupan yang utuh dan seimbang yang mendukung pertumbuhan karakter dan keimanan. Nah, jadi ini adalah untuk menguatkan karakter dan keimanan. Nah, tadi dikatakan bahwa siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang kurang atau yang tidak berakal budi. Jadi yang tidak berakal budi dan yang tidak berpengalaman boleh singgah di sana, disediakan. Dikatakan, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Apa yang dimaksud dengan roti dan anggur yang telah dicampur? Ya. Nah, roti dan anggur yang telah dicampur. Kalau kita lihat dalam prakhotbah bahwa Yesus adalah roti yang hidup. Dalam prakhotbah Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58 dikatakan, akulah roti yang turun dari surga. Orang yang makan roti itu tak akan mati. Roti yang memberi hidup, orang yang akan kuberikan untuk kehidupan manusia di dunia ini adalah dagingku. Ini jadi akulah roti yang turun dari surga. Jadi kalau waktu dulu bangsa Israel di gurun pasir, Tuhan menurunkan manna, makanan bagi bangsa Israel. Tapi Yesus mengatakan itu makanan sehari-hari, daging. Tapi Yesus mengatakan akulah roti yang turun dari surga, artinya rohani. Jadi makanan rohani kita ya, adalah untuk hidup yang kekal adalah Yesus. Nah, makanya Yesus mengatakan akulah roti ya. Dan siapa yang makan dagingku akan hidup. Nah, artinya dengan falsafah lain dikatakan bahwa setia kepada Yesus tidak pernah lapar, percaya kepada Yesus tidak pernah haus. Jadi haus di sini maksudnya adalah rohani. Jadi rohani kitalah yang bisa hidup selamanya. Kalau daging kita itu pasti dari debu kembali ke debu. Tapi roh kita adalah untuk hidup selamanya. Itulah yang dikatakan Yesus itu. Ya, bahwa percaya, setia kepada Yesus tidak pernah kelaparan. Percaya kepada Yesus tidak pernah kehausan. Inilah yang dikatakan. Nah, kemudian tadi dikatakan dalam perikop kita adalah bahwa hikmah dan kebodohan. Jadi bagaimana sebenarnya kebodohan tersebut? Bagaimana hikmah tersebut? Terus siapa yang bodoh dalam Alkitab? Dan siapa yang bijak dalam Alkitab? Kita baca dalam Amsal ya. Amsal 22 ayat yang ketiga. Kita lihat. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus ya. Lalu
kena celaka. Jadi orang bijak dan orang bodoh ya, bedanya sedikit. Kalau orang bijak tahu datangnya bahaya, dia bersembunyi. Tapi kalau orang bodoh, dia jalan terus dan celaka. Kalau dalam arti dalam kehidupan sehari-hari, orang bijak itu berpikir dulu baru bertindak. Kalau orang bodoh itu bertindak dulu baru berpikir. Jadi tindakan dia apakah baik apa tidak perlu lagi dipikirkan, karena penyesalan datangnya belakangan. Tapi kalau orang bijak itu berpikir dulu baru bertindak, tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Nah, maka saya selalu katakan bahwa orang bijak tidak menjamin kalau dia besok masih hidup. Ya, tapi orang bodoh dia masih menjamin besok masih hidup. Jadi kalau orang bijak di sini yang berhikmah adalah selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena hari-harinya adalah dekat. Artinya kematian itu dekat. Seperti pencuri malam. Kita tidak tahu datangnya jam berapa, ya, hari apa, tapi pasti datang. Orang bijak siap untuk itu, maka dia selalu berdoa. Napasnya adalah doa, hidupnya adalah doa. Selalu dia berhubungan baik dengan Tuhan. Itu tadi yang dikatakan oleh Yesus, ya. Setia kepada saya tidak akan kelaparan, percaya kepada saya tidak akan kehausan. Artinya rohani kita yang benar-benar yakin dan percaya kepada tidak akan diragukan lagi, akan mendapatkan hidup yang kekal. Sehingga apapun terjadi pada kita, besok, lusa, seminggu, setahun lagi, kita tidak ragu lagi. Sama dengan Paulus, ya. Kematian adalah untung, ya. Karena ya mati dalam Yesus. Nah, di sini juga dikatakan bahwa perikop hari ini, ya, di dalam prakhotbah, ya, hikmat dan roti, dan Yesus adalah roti yang hidup. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 55, ya, dikatakan, sebab dagingku sungguh makanan dan darahku sungguh minuman. Orang yang makan dagingku dan minum darahku tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia. Bapa yang hidup itu mengutus aku dan aku pun hidup dari Bapa. Begitu juga orang yang makan dagingku dan hidup dan aku. Jadi jelas, ya. Jadi hubungan dengan Yesus, maka sebelum dia disalibkan, diadakan perjamuan kudus. Yesus membuat perjamuan kudus, ya. Dalam perjamuan kudus dikumpulkanlah murid-muridnya, ya. Diambil roti, makan, ini adalah dagingku. Diambil cawan, minum, semua menginum dari situ. Semua minum, semua dari cawan itu minum. Ini adalah darahku. Artinya supaya pengorbanan Yesus di kayu salib berarti bagi kita. Artinya kita harus merenung dan membayangkan bahwa pengorbanannya di kayu salib itu untuk membuat kita serupa dengan Dia, untuk bersama dengan Dia. Nah, kemudian tadi di ayat terakhir di dalam khotbah kita adalah, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutlah jalan pengertian.
ikutlah jalan pengertian. Nah kemudian bagaimana cara kita untuk membangun hubungan dengan Yesus dan supaya kita bersatu dengan Allah. Ya. Nah, cara kita adalah pertama, ya, dalam hidup kita ini untuk membuang kebodohan, ya, dan kita mengikuti jalan pengertian. Pertama yang kita lakukan adalah sense of belonging terhadap firman Tuhan. Harus ada rasa memiliki terhadap firman Tuhan dan terhadap pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu harus kita miliki. Bagaimana supaya kita miliki? Yesus mengatakan, maka daging saya sebagai roti, darah saya sebagai anggur. Minumlah dalam perjamuan kudus, ya. Kita diarahkan. Itulah peringatan bagi kita dalam perjamuan kudus. Di sana adalah menghapuskan dosa, ya. Dan kita membayangkan pengorbanan Yesus. Dan kita harus memiliki ini. Alkitab merupakan acuan kita. Nah, makanya dikatakan Martin Luther, ya, ada 3, sola gratia, dan keselamatan adalah anugerah. Sola fide, diselamatkan hanya karena iman. Sola gratia, hanya Alkitab, jalan untuk mencapai kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Alkitab. Nah, jadi bagaimana supaya kita rasa memiliki Alkitab bersatu dengan kita dan kita pakai setiap hari? Itulah perlunya kita baca firman setiap hari untuk menambah iman kita dan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga bisa dibedakan antara orang bijak dan orang bodoh. Tapi kalau orang bodoh, wah, dia kalau dalam bahasa Sunda dikatakan kumahangke, ya, bagaimana nanti, sehingga dia masih bisa menunggu. Kalau mau hari ini misalnya harus beribadah, udahlah besok masih ada waktu, berdoa sekarang, aduh nanti masih ada aja. Jadi artinya masa bodoh, masih menunggu. Itulah orang bodoh. Tadi dikatakan, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Ya. Kalau kita masih menyimpan kebodohan itu, kita mati. Ya seperti tadi, ya, Amsal 22 ayat 3. Orang bijak tahu datangnya bahaya, tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Apakah kita mau tutup mata dalam hidup ini dan mati? Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, tadi adalah rasa memiliki terhadap firman Tuhan Alkitab, ya, dengan mempelajari pesan-pesan Martin Luther. Anugerah Tuhan, keselamatan itu adalah anugerah. Nah kemudian hanya berdasarkan iman percaya kita kepada Yesus, Allah dan Roh Kudus yang bisa menyelamatkan kita. Nah kemudian hanya melalui Alkitab lah yang bisa kita lakukan apa pekerjaan kita. Inilah dikatakan rasa memiliki terhadap firman Tuhan. Nah kemudian yang kedua dikatakan adalah good understanding. Artinya saling pengertian. Bagaimana saling pengertian ini? Saling pengertian, saling membutuhkan, saling berhubungan, saling menentukan, saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Terutama antara kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah sama-sama mengerti apa yang dikatakan Yesus bahwa akulah roti dan hidup, ya. Dan barang siapa yang makan dari saya tidak akan mati, katanya, ya. Dan dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tanpa melalui aku tidak mungkin sampai kepada Bapa. Itu jelas. Nah, apakah kita mengerti masalah ini? Inilah yang perlu kita mengerti. Jadi mengerti kita jalan Tuhan, mengerti kita maksud Tuhan, dan ini perlu kita tanam dalam diri kita. A good understanding, saling pengertian, dan kita saling berhubungan dan saling menentukan. Kenapa? Karena
Makanya di awal yang lalu dikatakan, kalau kita mau bepergian, selalu mengatakan, jika Tuhan menghendaki. Itu harus selalu. Nah, kalau teman-teman muslim mengatakan, insya Allah katanya ya, ini jika Tuhan mengizinkan. Saya akan pergi ke Jakarta jika Tuhan mengizinkan. Selalu mengatakan jika Tuhan. Itulah namanya kita mengerti apa maksud Tuhan dan apa jalan Tuhan. Kalau kita sudah mengatakan itu, berarti kita mengerti apa maksud Tuhan diberikan kita hidup, ya. Karena begitu besar kasih setia Allah, maka diangkat Tuhan Yesus yang tunggal anaknya untuk menyelamatkan manusia. Nah, jadi harus ada pengertian yang jelas, ya. Kalau Stephen Covey mengatakan itu habit yang kelima, ya. Nah, dalam 7 habit, seek the first to understand and then to be understood, katanya. Mengerti lebih dulu, baru dimengerti orang. Nah, di sini kita harus mengerti apa maksud Tuhan. Dikatakan, setia kepadaku tidak akan lapar, percaya kepadaku tidak akan haus. Kenapa dicontohkan antara lapar dan haus? Karena inilah makanan hidup kita sehari-hari. Nah, diberikanlah itu makanan rohani kita supaya kita tidak lapar, tidak haus. Rohani kita tetap tersedia makanan rohani setiap hari. Setia kepada Yesus, percaya kepada Dia, dan menggunakan hikmat yang turun dari Tuhan atau anugerah dari Allah, diolah oleh pikiran kita untuk mencapai tujuan apa yang mau kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah goodwill, katanya. Ada cita-cita yang baik. Apa sih cita-cita kita? Apa tujuan hidup kita? Ya. Nah, Stephen Covey mengatakan, mulai dengan tujuan akhir. Jadi dalam setiap kita melakukan kegiatan harus dimulai dengan tujuan akhir. Apa tujuan akhir kita? Tujuan akhir kita adalah life after life. Hidup setelah hidup saat ini. Apa itu? The News of Jerusalem. Maka Allah mengatakan, Sion, kotaku selama-lamanya, dan aku memimpin di sana, berhubungan langsung dengan manusia, akan menyiapkan perjamuan pesta yang lengkap dengan daging-daging yang gemuk dan anggur-anggur yang berkualitas. Di sana hanya Tuhan yang membimbing kita berhubungan langsung dengan manusia. Nah, itulah tujuan akhir kita. Begin the end in mind. Mulai dengan tujuan akhir. Jadi kalau kita selalu berpikir dengan tujuan akhir, apapun yang kita kerjakan, ya, masuk nggak dalam tujuan akhir. Jadi parameter yang harus kita pakai dalam hidup ini adalah tujuan akhir, hidup setelah hidup. Maka kita mempersiapkan bagaimana supaya hidup, yaitu tadi, ya, buanglah segala kebodohan, katanya dalam khotbah, ya, dan makanlah roti dari Yesus, ya, meresapi pengorbanannya di kayu salib, ya, itu menjadi bahan bagi kita. Dia role model, ya, sebab dengan matinya Yesus dia bangkit. Ini contoh. Nah, jadi kalau kita memulai dengan tujuan akhir, semuanya akan beres. Tujuan akhir kita adalah hidup setelah kehidupan. Tapi kalau tujuan akhir kita mati setelah kehidupan sekarang, ya itu bisa masa bodoh, bisa orang bodoh, ya. Nah, jadi dalam khotbah minggu ini adalah Yesus adalah roti yang hidup dalam kehidupan kita,
dan memberikan kekuatan bagi kita, dan tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi dalam arti spiritual, dalam rohani. Nah, sehingga dengan percaya kepada Yesus tidak akan kehausan, setia kepada Yesus tidak akan kelaparan. Dan supaya kita selamat dalam setiap kegiatan kita, harus memulai dengan tujuan akhir hidup kita. Tujuan akhir hidup kita adalah life after life atau surga. Itulah tujuan akhir hidup kita. Dan itulah nantinya takdir kita. Jadi takdir di dunia ini belum ada, tapi takdir sudah ada di surga. Artinya terakhir sebagai takdir kita masuk surga atau neraka. Itulah terakhir. Kalau kita mati itu bukan takdir. Kita sakit, ya, kita lumpuh atau itu sudah stroke, itu bukan takdir. Bukan. Takdir kita surga atau neraka. Kematian bukan takdir. Kematian adalah jalan. Rest in peace. Kematian hanya kita beristirahat sementara sebelum kedatangan kedua kali. Ya. Nah, jadi yang saya katakan di sini, jadilah orang bijak, jangan seperti orang bodoh, tutup mata dan mati. Tapi jadilah kita orang bijak, tahu datangnya bahaya. Supaya kita tahu datangnya bahaya, maka napas kita adalah doa. Kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga apapun yang kita jalani dalam hidup ini, apabila hikmat itu sudah berada dalam kita, anugerah Tuhan, maka dengan pikiran kita akan bijak menjalankan apapun yang kita tempuh. Itulah firman Tuhan khotbah pada minggu ini. Semoga kita bisa tetap mengikuti apa yang saya katakan di malam. Rasa memiliki terhadap firman Tuhan dan mengerti kita maksud Tuhan dan cita-cita yang baik, mulai dengan tujuan akhir dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.